Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa adba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Kita berharap dan memohon kepada Allah agar selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsah min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ketiga daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Artinya keinginan yang cepat, himmah yang kencang tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keinginan kita, kuat dan kencangnya itu keinginan kita, kada akan bisa merubik atau menembus pagar-pagar takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, sawabiqul himam itu bisa dimaksudkan dengan quwwatul azimah, artinya kekuatan cita-cita. Nah, kekuatan keinginan yang ada di dalam hati kita. Kita ada mempunyai cita-cita, ada mempunyai keinginan. Keinginan kita itu ada lemah, ada kuat. Kalaunya lemah keinginan kita, habis hanya sampai keinginan itu. Kada tapi hendak juga. Hendak aja cuma kada tapi hendak. Nah, itu ngarannya keinginannya lemah. Nah, keinginan yang kuat disebut dengan quwwatul azimah. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat dalam diri kita itu menimbulkan beberapa perkara. Satu, al-kasbu, usaha. Nah, kita kepingin benar, hendak benar lawan sesuatu, hendak benar kita jadi orang sugih, hendak benar jadi orang alim, hendak benar jadi orang saleh. Lalu dari keinginan kehendak yang kuat itu
timbullah usaha. Nah, timbul usaha bagi nang hendak sugih, lalu inya bahimat usaha mencari rezeki. Bagi nang keinginan kuat hendak jadi orang alim, usaha bahimat mengaji kasitu kamari memperbanyak ilmu. Bagi orang yang punya keinginan kuat hendak jadi orang salih, macam-macam amalan diamalkannya. Quran, tahajud, salawat, macam-macam supaya jadi orang salih. Nah, itu ngarannya adalah usaha yang timbul dari keinginan yang kuat. Yang kedua, keinginan yang kuat di dalam diri kita itu bisa menimbulkan juga doa. Nah, doa. Ini keinginan ini luar biasa di dalam hati, menggebu-gebu. Akhirnya berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, hamba hendak jadi keinginah, hamba hendak jadi orang ini nah, hamba hendak jadi itu nah. Kenapa maka berdoa itu inya? Karena kada tahan lagi menyandang keinginan di dalam dadanya. Kada tahan lagi menyandang sampai meminta lawan Allah. Lalunya berdoa. Nah, yang ketiga, dari keinginan yang kuat itu timbul sesuatu yang disebut ngarannya tawajuh. Nah, tawajuh. Tawajuh ini apabila dari orang salih ngarannya karamat, bila dari orang fasik ngarannya istidraj. Orang bahari batu, ini batu. Cuma karena keinginan yang kuat di dalam hatinya, batu itu ditawajuhkannya menjadi emas, jadi emas batu itu. Jadi emas. Duit, daun. Daun itu diambilnya. Keinginannya yang kuat dalam hati supaya daun ini jadi duit, lalu tawajuhnya luar biasa kepada itu, daun dibuka jadi duit. Amun ini orang salih ngarannya karamat, orang wali ini. Amun itu orang-orang fasik ngarannya istidraj, lanjuran. Orang dahulu mengambil handayang, handayang beteng ponyur, lalu ditawajuhnya jadi buhaya. Jadi buhaya. Kenapa bisa jadi buaya? Maka anda yang nyiur. Karena ini orang punya keinginan kuat di dalam hatinya supaya jadi buaya, lalu timbul tawajuh yang kuat, nah jadi buaya. Nah, jadi 3 macam itu usaha tadi, doa atau tawajuh itu berasal dari kekuatan cita-cita di dalam hati kita. Nah, kekuatan cita-cita di dalam hati kita yang menimbulkan usaha atau menimbulkan doa atau menimbulkan tawajuh tadi, la yahsulu kullun minha idza aradal aqdar. Semuanya itu kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Bila mana berlawanan dengan takdir Allah. Cita-citanya kuat, hendak jadi orang sugih. Lalu inya berusaha, macam-macam buka usaha. Kalau takdirnya orang ini jadi miskin, usahanya selalu gagal. Kayak apa aja kuatnya keinginan kita, kayak apa aja usaha kita itu banyaknya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah. Kalau sudah kita ditakdirkan jadi orang miskin, kada kawa. Usaha apa aja dijalankan, kada mau cocok, kada mau berhasil. Siang, malam buka usaha, macam-macam cabang usaha. Kehendakan jadi orang sugih, kada kawa.
Kalau kada didukung, diperintah, disesuaikan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu maksud tadi, sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdar. Doa, cita-cita nang kuat di dalam hati, akhirnya berdoa, saling panjangan doa, tetangis-tangis berdoa. Tapi kalau takdir kada mendukung, doa kada akan jadi apa-apa. Doa kada akan diterima, doa kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Kita ditakdirakan sakit, semalaman kita berdoa supaya sehat, kan mau kabul doa, karena takdir sudah berdahulu. Belum kita berdoa sudah ada takdir kita sakit. Jadi doa kita kayak apapun hebatnya, walaupun doa dari nabi, doa dari wali, ismul a'zam, macam-macam dibaca, kada mau berhasil kalau itu sudah bertentangan dengan takdir Allah. Bagaimanapun hebatnya, kencangnya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah Ta'ala itu. Nah, tawajuh kayak itu juga. Tawajuh kayak apapun orang mentawajuhkan sesuatu, digiling-giling batu berjam-jam kada jadi emas juga, padas tangan. Nah, kalau takdirnya kada ada. Nah, kalau nang takdirnya memang jadi, berbeda japa aja ditawajuhnya itu batu jadi emas. Jadi usaha, doa, tawajuh, la yahsulu kullun minha, tidaklah berhasil seluruhnya itu idza aradal aqdar, bila bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa usaha, doa, tawajuh tadi kada berhasil bila berlawanan dengan takdir? Li'annaha min jumlatil asbab, karena itu usaha, doa, tawajuh itu termasuk bagian daripada asbab, itu bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athir, asbab itu kada memberi bekas. Nah, asbab memang kada memberi bekas. Doa misal, kita berdoa kabul, pandirannya bana aja kabul tuh, kisahnya kabul, padahal memang takdir Tuhan. Memang takdir Tuhan. Kalau asbab itu kada memberi bekas napa-napa, doa kah, usaha kah, tawajuh kah, ngarannya gin sebab, dan sebab itu kada memberi bekas. Pas berdoa aja kabul, kadanya doanya takdir sudah berdahulu bertunggu, takdir sudah berdahulu menunggui. Kalau kisahnya doa nang kabul, padahal kada. Doa itu bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athiru, sebab itu kada memberi bekas. Kalau sebab itu kada memberi bekas, nang apa gunanya? Sebab itu kada memberi bekas, nang apa gunanya? Nah, dari satu sisi atau beberapa sisi, sebab itu bisa dicontohkan dengan khadam. Khadam, as-sabab khadamul aqdar. Sebab itu adalah merupakan pembantu takdir. Sebab itu pembantunya takdir. Nangaran pembantu, apa kekuatannya ada? Pembantu musibati lambung, mun patuarannya kada mengijinakan kada kawa. Pembantu kada daya, berangkat, bulik, angkat ini, angkat, turunakan ini, turun. Pembantu. Nah, as-sabab itu khadamul aqdar, khadamnya takdir. Dan nangaran khadam ini diupah. Bila baik diganjar pahala, bila jahat diganjar dosa. Nah, jadi itulah adanya sebab ini hanya untuk menimbulkan ganjaran.
Kalau mempengaruhi sebab kada ada sama sekali, kada ada mempengaruhi apa-apa, cuma hanya maulah upah, maulah ganjaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faman i'taqada annal asbab tu'athir fahuwa kafir. Siapa yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa asbab itu memberi bekas, maka dia kafir. Mengiktikadkan di dalam hati artinya meyakini bahwa sebab itu memberi bekas, maka dia kafir. Mbakku doakannya lo gila aja, kehati-hatinya kah itu, makanya doa aku lo gila, kayak doa itu menggila akan inya sampai ke dalam hatinya meyakini bahwa gara-gara doa inya jadi gila. Nah ini kafir karena menganggap doa itu memberi bekas, padahal doa bagian daripada sebab. Wa man i'taqada annal asbab tu'assiru biquwwatin ja'alaha Allah biha fa huwa fasik. Barang siapa yang mengiktikadkan di dalam hati bahwa sebab itu memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah padanya, maka dia orang fasik. Ujarnya sebab itu kada memberi bekas, cuma di dalam sebab itu ada kekuatan yang diandak Allah, akhirnya memberi bekas. Nah ini fasik. Contohnya lagi pisau itu kadang melukai jarinya, tetapi karena di pisau itu ada kekuatan yang diletakkan Allah di situ, lalu pisau itu jadi melukai. Nah ini orang fasik ngarannya kalau i'tikad seperti itu. Wa man i'taqada annal asbab la tu'assiru wal mu'assiru huwallahu wahdah lakin mata wujidatil musabbabat fahuwa jahil. Dan siapa yang mengiktikadkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata, tetapi apabila ada sebab maka ada musabbab, maka itu orang namanya jahil. Ngarannya jahil. Ujarnya sebab itu kadang memberi bekas, nang memberi bekas itu Allah wahdah, Allah semata, tetapi jarnya bila ada sebab ada musabbab. Nah ini orang jahil ngarannya. Api itu kadang membakar, nang membakar itu jarnya adalah Allah. Kalau api itu kadang memberi bekas, yang memberi bekas itu Allah. Tetapi jadi bila tagatuk api pasti luyuh. Nah, itu orang jahil ngarannya. Ini orang jahil. Banyaknya orang yang dibakar api kada luyuh. Nabi Ibrahim contohnya. Karena api dalam api kada sing luyuhan, kedinginan lagi sini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebab belum tentu ada musabbab. Wa man i'taqada annal asbab la tu'athir wal mu'athir huwallahu wahdah wujudus sabab la yulazimu wujudal musabbab fahuwa muwahhid. Siapa yang mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata, adanya sebab belum tentu adanya musabbab, maka itulah orang yang bertauhid sebenarnya. Itulah orang yang bertauhid sebenarnya. Nang memberi bekas itu adalah Allah, sebab kada memberi bekas. Oleh karena itu ada sebab belum tentu ada musabbab. Tagatuk api belum tentu luyuh, tagatuk pisau belum tentu luka, karena itu kada memberi bekas. Nang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Jadi termasuk di antara sebab tadi adalah al-kasbu, usaha. Usaha itu sebab. Yang kedua doa itu sebab. Yang ketiga tawajuh itu pun ngarannya sebab. Oleh karena itu banyak usaha kita nang kada berhasil, banyak doa kita nang kada terwujud, banyak tawajuh orang-orang nang gagal. Kenapa? Karena bertentangan, kada didukung oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam masalah usaha tadi, manusia terbagi 4 golongan dalam usaha. Yang pertama, may yara rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi. Ada orang yang melihat atau meyakini rezeki itu dari Allah dan dari usaha. Ini meyakini rezeki itu dari Allah dan dari usahanya. Gabungan dua itu datanglah rezeki. Bahwa musyrik, maka ini orang ngarannya musyrik, menyekutukan Allah. Bujurai rezeki daripada Allah, engkau ada berusaha, mana datang duit? Nah, itu orang musyrik itu. Kada boleh dietikatkan dalam hati. Tahu rezeki daripada Tuhan, engkau ada buka toko, mana datang duit? Dia orang Tuhan rajin itu. Mudah menasihati anak kada tahu salah seorangnya, nasihat nang salah, anak dilajari syirik. May yara rizqa minallah ta'ala wa minal kasbi fahuwa musyrik. Yang kedua, may yara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri ayyu'tihi amla fahuwa syakkun munafik. Orang yang melihat atau meyakini rezeki dari Allah, ini sudah tahu rezeki dari Allah, kada daripada yang lain. Rezeki dari Allah. Cuma ini kada tahu, aku ini diberi Tuhan kah kada kah? Bujur aja rezeki dari Allah, cuma aku ini adakah jatah kada adakah? Nah, ini orang munafik karenanya. Yang ketiga, may yara rizqa minallah wa la yuaddi haqqah aw ya'sillah li ajlil kasbi bahwa fasik. Orang yang mengetikatkan bahwa rezeki itu semata-mata daripada Allah, tetapi dia kadang menunaikan hak hartanya, atau dia maksiat kepada Allah karena menjalankan usahanya, bahwa fasik, maka ini orang fasik. Bujurnya hatinya bulat, rezeki dari Allah, bukan dari yang lain-lain, tapi usahanya ramak rampuk, haram ia jua, nang halal mau jua, usahanya berdusta mau jua, zakat memotong mau jua. Nah, ini orang fasik ngarannya. Yang keempat, may yara rizqa minallah wahdah wa akhraja haqqahu wa la ya'sillah li ajlil kasbi fahuwa mu'minul mukhlis. Orang yang mengetikatkan bahwa rezeki dari Allah semata dan dia mengeluarkan haknya dan dia tidak maksiat kepada Allah karena usahanya, maka itulah orang mukmin yang mukhlis, yang murni ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengkhabarkan tentang iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ujar Nabi,
Iman itu adalah kamu beriman dengan Allah. Allah mempunyai sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nah, nyaman kayak itu aja. Yang kedua, beriman dengan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah nang suci, nang diciptakan Allah. Jumlahnya hanya Allah nang tahu berapa. Kita hanya wajib tahu 10. Wa kutubihi, wajib beriman dengan kitab-kitab Allah. Kitab yang diutus ke dunia banyak, cuma kita wajib tahu 4. Wa rusuluhi, dan rasul-rasul Allah, kita wajib beriman. Rasul Allah banyak, cuma kita nang wajib tahu 25 orang. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman dengan takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir itu takdir kebaikan atau takdir yang jahat. Kita wajib beriman bahwa semuanya itu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh para ulama dijelaskan bahwa kita beriman dengan takdir itu mengandung 4 hal. Kita beriman dengan takdir Allah, beriman dengan takdir, percaya dengan takdir, itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, yajibu alaika an tu'mina anna wuqu'al asya tabaqan li ilmillahil azali biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Apakah napa kanang kejadian nih, baik diri kita, baik orang lain, baik alam semesta, apapun kejadian ini itu sesuai dengan apa yang diketahui Allah, sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah pada masa azali. Sedikit pun kadada sesuatu yang kada sepengetahuan Allah. Wajib engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmunya Allah. Nah, yang kedua, yajibu alaika an tu'mina annahu ta'ala khalaqa af'alal ibad kullaha min khairin wa syarrin wa iman wa kufrin. Wajib atas engkau beriman bahwa Allah Ta'ala itulah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, baik jahat, iman dan kafir. Iman, kafir, baik, jahat, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, kita wajib di dalam hati mengetikatkan itu. Innallaha khalaqal khaira wasyarr, Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan. Tuba liman khuliqa lil khair, untung orang yang diciptakan Allah untuk kebaikan. Allah ada maulah surga, Allah ada maulah neraka. Kedua-duanya ulahan Tuhan. Allah menciptakan manusia, ada yang diciptanya untuk menghuni surga, ada yang dicipta untuk menghuni neraka. Ujar Nabi, tuba liman khuliqa lil khair, beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan. Sembahyang mudah, beribadat mudah, menuntut ilmu lancar, nang haram-haram mudah menjauhi. Ini tuba, beruntung orang seperti ini, karena diciptakan Tuhan untuk kebaikan. Yang ketiga, yajibu alaika an tu'mina, wajib engkau beriman annama qaddarahullah fi azalihi la budda min wuqu'ihi wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuqu'uhu. Wajib engkau beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi.
Itu yang ketiga, yang wajib kita percayai, kita i'tikadkan di dalam hati kita, bahwa apa yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi. Apa yang ditakdirkan Allah itu ampun kita. Apa yang ditakdirkan Allah itu jatah kita. Mau kada mau pasti mendatangi kita. Mungkin kita kada hendak mendatangi, inyan datangi. Inyan datangi. Ada orang fakir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi Nabi kurma. Nah kurma jenabi ini ampun ikam. Kurma ini jenabi. Jaka ikam kata datang jenabi, kurmanya datangi ikam ke rumah. Jaka ikam jenabi kata datang ngasihnya, kurmanya datang ke rumah ikam. Karena ini ampun ikam kurma ini. Sesuatu yang ditakdirkan Tuhan itu bukan ampun kita. Nangapa? Karena bukan ampun kita, jatah kita, mustahil jadi milik kita. Mustahil jadi milik kita. Mesti beambung kita hendak minta, kada kawa. Amun itu kada ampun kita. Iya nang tadi kita berusaha, kita berdoa, amun nang diminta ini kada ampun kita, kayak apa? Pemintaan ampun kita belum minta diberi Tuhan. Nang sulit ini kita minta nang kada ampun kita, lalu kada kabul doa itu. Jadi wajib kita beriman annama qaddarahullah bi azalihi, sesuatu yang Allah takdirkan pada azalnya la budda mi wuqu'ihi, tidak boleh tidak atau pasti terjadi, wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuquhu, dan sesuatu yang tidak Allah takdirkan mustahil terjadi. Rasulullah SAW menasihati kita, khususnya sidin menasihati orang-orang yang tamak, orang-orang yang di dalam hatinya menggebu-gebu mengepung dunia. Ujar Nabi, ajmilu fit talab. Ujar Nabi, ajmilu fit talab artinya apa? Elok-eloklah mencari rezeki itu, baik-baik mencari rezeki itu. Kenapa sebabnya? Karena ampun ikam tuh pasti tak ikam juga. Amun tuh memang ampun ikam, tak ikam juga datangnya. Amunnya kada betah dapat. Karena tuh kada ampun ikam. Jadi bercari bujur-bujur nang halal, aturan Allah ke ini, aturan agama, turuti itu. Nah, turuti itu. Karena kalau itu memang ampun ikam, pasti sampai kepada engkau. Doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Ini doa yang sangat pendek tetapi mantap. Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Artinya apa? Ya Allah, palingkan hatiku. Jangan menoleh artinya. Ya Allah, palingkan hatiku. Jangan menoleh, jangan menghendaki, jangan mengingini. Ma sarabtahu anni, sesuatu yang memang bukan jatahku. Jadi amun itu tuh kada ada jatah seorang, jangan ada hendak hati ini. Nangal ini hendak pas kada ada jatahnya lalu sakit hati. Nah, hendak lawan itu bukan jatah kita. Nah, jadi Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Ya Allah, palingkanlah hatiku dari sesuatu yang telah kamu palingkan dia daripadaku. Nah, yang keempat, kewajiban kita terhadap iman tadi, yajibu alaika ridha bima qaddarahullah wa muqabalatuhu bima huwa matlub. Wajib atas engkau ridha dengan yang ditakdirkan Allah dan membetulinya, menyikapinya dengan sesuatu yang dituntut. Karena kita setiap hari ini selalu dihujani oleh takdir.
kada henti-hentinya. Sedetik pun kada lepas daripada takdir. Dan takdir yang kita terima dari Allah ini kada lepas daripada empat macam. Yang pertama nikmat. Adalah kita nang lepas daripada nikmat hari-hari. Orang dalam penjara itu dia ada nikmatnya. Nikmat. Yang kedua, bala. Setiap hari kita pasti menerima bala. Yang ketiga, taat. Taat kepada Allah. Yang keempat, maksiat. Nah, ini takdir Allah yang selalu datang kepada kita. Kita ditakdirkan dapat nikmat, ditakdirkan dapat bala, ditakdirkan kawa melakukan taat, ditakdirkan melakukan maksiat. Nah, kita wajib ridha dan menyikapinya dengan sesuatu yang dituntut. Kita hari ini dapat nikmat dari Allah. Karena takdirnya demikian, kita wajib ridha. Membetulinya adalah syukur. Jadi setiap hari kita kada bersyukur. Setiap hari kada bersyukur. Karena itu yang dituntut Allah kepada kita, membetuli nikmat yang diterima. Takdir nikmat ini selalu ada kepada kita. Jadi syukur. Yang kedua, bala. Bala itu selalu ada. Wajib kita ridha dengan bala itu dan menyikapinya bisabri alaih, dengan sabar atasnya. Nah, jadi sabar ini wajib juga setiap hari kita lakukan. Yang ketiga, taat. Kita melakukan taat, kita ridha, ditakdirkan Allah melakukan taat. Dan kita wajib zikrul minnah, kita wajib mengingat jasa Allah, nikmat Allah, pemberian Allah, pertolongan Allah kepada kita. Jadi kita berbuat taat itu yang kita ingat apa? Taufik Allah. Karena taufik Allah kita mampu berbuat taat ini. Nah, kita berbuat taat, ada zikrul minnah, mengingat itu, ingat bahwa kita ini mampu berbuat taat ini karena ditolong Allah, dibantu Allah, diberi taufik oleh Allah. Yang keempat, maksiat. Nah, kita ditakdirkan hari ini maksiat, kita ridha dengan takdir itu. Ridha dengan takdir maksiat. Nah, menyikapinya dengan kembali dan tobat kepada Allah pauran bersegera. Nah, jadi 4 hal itu termasuk dalam kandungan antu'mina, bahwa kamu beriman bil qadar, dengan takdir khairihi wa syarrihi tadi. Para muhibbin rahimakumullah, kalau kita beriman dengan takdir, iman kita dengan takdir ini asalkan bujur-bujur akan membuahkan banyak manfaat, membuahkan banyak buahnya. Oleh para ulama disebutkan samaratul iman bil qadar, buah iman dengan takdir itu pertama al-itminan, tenang. Tenang, hidup tenang. Artinya kada gelisah, apalagi stres. Orang stres, orang kebanyakan pikiran tuh, orang kada beriman dengan takdir. Samuan asa seorang mau urusinya, samuan asa seorang na menanggungnya, akhirnya stres. Padahal jakanya beriman dengan qadar ini, beriman dengan takdir ini, hidupnya akan itminan, tenang. Yang kedua, at-tawakkul. Orang yang beriman dengan takdir,
hidupnya penuh dengan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, ada mutaubih li khalqillah, kada mau mencela, kada mau meniwas lawan makhluk Allah. Anas bin Malik berkata, aku 10 tahun berkhadam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun berkhadam, kada pernah Nabi itu meniwas aku. Kan apa jam kayak ini? Maka aku suruh jangan. Nah, kada mau Nabi kayak itu. Kada pernah Nabi berkata, kan apa jam kayak itu? Maka aku tangati. Nah, kalau kita beriman dengan takdir, kada ada istilah meniwas, menyalahkan makhluk Allah. Dan yang keempat, buah kita iman dengan takdir adalah ighlaqu babi syaitan bi'in walau, mengunci, menutup pintu syaitan. Syaitan ini suka mewaswisi hati kita dengan jikalau, andai kata, umpama. Nah, itu pintu syaitan. Gampang jalan situ, jaka ikam jalan sana, apa lain tuh kisahnya. Nah, ikam jalan sini sunyi, banyak orang jahat. Makanya ikam kerampukan tuh. Ikam jalan sini, jaka ikam jalan sebuting sana, nah gak ada apa-apa situ. Nah, itu jaka. Ini orang yang kada beriman dengan takdir. Kalau kita percaya dengan takdir, pintu itu tertutup. Nabi pun melarang, ya Nabi jangan diucapkan lau-lau atau jikalau itu, karena itu membuka ruang bagi syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ahadihim misla Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Jikalau bahwa bagi salah seorang mereka itu seperti gunung Uhud emas, bisi gunung Uhud tapi emas, disumbangkannya emas itu, Allah kada akan menerima sumbangannya itu sebelum dia beriman dengan takdir. Jadi beriman dengan takdir. Nah, kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ketiga ini, sawabiqul himam, bahwasanya himmah yang cepat atau kuatnya cita-cita seseorang, la tahriku aswaral aqdar, tidak akan bisa merubik takdir. Bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun doa kita, bagaimanapun tawajuh kita, kada akan bisa berhasil kalau itu bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti beliau ini menghimbau kita untuk menjauhi sebab, bukan berarti demikian. Tetapi yang ingin beliau tekankan adalah bahwa mengembalikan sesuatu itu kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kita berusaha, silahkan kita berdoa, silahkan kita tawajuh, tapi ujungnya kita mesti ingat bahwa semua itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Hikmah yang keempat daripada hikam Ibni Athaillah, berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah, arih nafsaka anit tadbir pamaqama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka anit tadbir artinya adalah lapangkan dirimu daripada tadbir. Jangan kau sibukkan dirimu dengan tadbir. Maka bermula sesuatu yang telah mengurus dengannya selain engkau daripada engkau. Janganlah kamu ikut mengurus dengannya untuk diri engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di sini Imam Ahmad Ibnu Athaillah
menyampaikan satu arahan kepada kita agar kita jangan susah payah, agar kita jangan kecewa di belakang hari. Lalu beliau mengatakan, lapangkan dirimu daripada tadbir. Tadbir itu artinya adalah taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Merika-rikanya engkau akan perkara-perkara yang adalah engkau atas perkara itu di masa yang akan datang. Nah, itu ngarannya adalah tadbir, merancang ya kita. Nah, lapangkan dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kenapa kita disuruh jangan merancang-rancang? Karena kita sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah merancang untuk kita, buat apa kita merancang untuk diri kita? Allah sudah memprogramkan kita sedemikian rupa, mulai dahulu sampai akan datang. Kita ke ini, ke itu, ke itu, ke itu. Itu sudah diprogram oleh Allah, sudah ditadbir oleh Allah. Buat apa kita mentadbir lagi? Hanya membuat susah dan membuat kecewa kalau rancangan kita itu kada terjadi atau kada tercapai. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idh ma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbir Allah ta'ala. Karena sesuatu yang dirancang oleh seorang hamba tidak akan terjadi kecuali bila mana sesuai dengan rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa aja kita memprogram, kayak apa aja kita maulah rancangan-rancangan kerja kita, kalau itu kada sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Allah, maka itu kada akan terjadi. Nah, oleh karena itu ujar Imam Ahmad ibnu Athaillah, lapangkanlah dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kita biasa merancang, isok kena hendak ka anu. Nah, itu ngarannya tadbir. Itu ngarannya adalah merancang. Apa yang kita rancang itu bisa sesuai isoknya dengan kenyataan apabila memang sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah. Kalau kada sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah, maka rancangan yang di atas kertas yang kita ulah tuh gagal semua. Nah, kada terjadi. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ahmad ibnu Athaillah menjelaskan lagi bahwa merancang itu ada terbagi dua. Ada tadbirul mazmum, merancang yang dicela. Merancang yang dicela, artinya dicela ini siapa yang mencela? Allah yang mencela kita. Ada rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah, ngarannya tadbirul mazmum. Yang kedua at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji oleh Allah. Nah, jadi kayak apa kita merancang sesuatu, memprogram sesuatu supaya dipuji oleh Allah. Jangan sampai kita memprogram, merancang sesuatu yang isuk-isuknya akan datang, tetapi itu dicela oleh Allah. Nah, jangan sampai itu.
At-tadbirul mazmum kullu tadbirin yub'iduka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala. Merancang yang dicela itu adalah tiap-tiap merancang, tiap-tiap merencanakan yang menjauhkan engkau atau mendinding engkau daripada Allah Ta'ala. Nah, program kita ini bila anggaran membuat kita jauh dengan Allah atau membuat kita lupa dengan Allah, maka rancangan kita itu dicela oleh Allah. Ngarannya tadbirul mazmum. Ada beberapa keterangan contoh yang menerangkan secara rinci tentang merancang yang dicela itu. Pertama, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al jazmi wat tasmim. Merancang sesuatu, baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniaan, beserta memastikan. Nah, ini dicela. Kita merancang sesuatu, baik itu yang kita rancang di keagamaan atau keduniaan, tetapi dengan memastikan. Contohnya, rencana dalam hati nih, dalam hati, atau dipandirakan lawan siapa kada jadi soal. Rencana isuk nih jam 8 nak ke rumah hikam singgah. Nah kayaknya sejam-jam di rumah hikam aku nak ke pasar. Imba di pasar kina aku pupukul tengah hari kina makan di rumah mintuha. Untung makan kina hanya boleh ke rumah. Nah ini rancangan. Bila macam itu kita merancang, ini dicela oleh Allah. Dicela. Padahal itu sifatnya rancangan, tapi dicela oleh Allah. Atau keagamaan. Esok rencana habis sembahyang subuh 4 pengajian. Karena jam 8 menghilangi orang garing. Jam 10 kayaknya ke orang pengantinan. Imba tengah hari kena nak membaca Quran sejus-jus. Kena imba asar 4 pengajian sampai kena maghrib. Nah, itu rancangan keagamaan. Itu dicela juga. Dicela. Kenapa maka dicela? Karena memastikan. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Tertinggal insya Allahnya. Nah itu sebabnya. Nah, jadi artinya kita merancang dalam hati itu, baik rancangan kita itu agama atau dunia, ujung-ujungnya mesti ada insya Allahnya. Supaya jangan dicela oleh Allah. Jangan memastikan. Nah itu contoh nang dicela. Nah, maka rancak mana kita itu merancang tuh mana ada insya Allahnya seorangan dalam hati aja. Namun esok kena kasarawan lah, insya Allah tuh rancak aja nih tuh. Dia bilang merancang jarang bilang kada ada insya Allah nih tuh. Padahal tuh rancangan itu dibenci oleh Allah. Nah, dibenci oleh Allah. Yang kedua, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al i'timad bihaulih wa quwwatih. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan serta berpegang dengan daya dan upayanya. Sama aja nang tadi contohnya. Esok rencana hendak kasini. Insya Allah masih dicela lagi. Masih dicela.
Isuk kena mbak subuh hendak mengaji, hendak ke orang sakit, hendak ma'atar jenazah, hendak ini yang baca Quran. Insya Allah masih dicela juga. Kenapa masih dicela? Karena tertinggal bihaulillah wa quwwatih. Nah, dengan daya dan upaya Allah. Mestinya ada juga itu. Nah, jadi supaya jangan dicela Allah, isuk mbak sembiang subuh rencana mengikuti pengajian, kena hanyar ke pasar, hanyar ini, hanyar itu, insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, insya Allah jika dikehendaki oleh Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Nah, itu hanyar kada dicela. Mengapa karena program kita, apalagi program panjang, nang harian aja mesti ada insya Allah di dalam hati itu, dan bihaulillah wa quwwatih, dengan daya dan upaya. Karena kalau kita meninggal daya upaya Allah tuh kita terhijab, terdinding dari Allah, ngarannya lupa lawan Tuhan. Padahal kita kadang-kadang membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi nyatanya kita dalam praktiknya kadalah haula. Nah, jadi kada boleh ditinggal la haula wala quwata illa billah itu dalam praktiknya. Nah, jadi insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Insya Allah jika menghendaki Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Yang ketiga contohnya tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'a tadyi'il wajibat. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta menyia-nyiakan kewajiban. Asik merancang, memprogram, merancang. Orang juhur ya tuh, kalau tahu lagi di juhur asik lawan rancangan ini. Nah, akhirnya kita tinggal kewajiban. Nah, ini jelas sudah dicela oleh Allah. Rapat jar, rapat itu artinya apa? Tadbir, merancang. Baik rapat keagamaan, panitia masjid, atau rapat kemaksiatan, panitia hendak bakar uki umpamanya, atau rapat apa, apalagi nang maksiat, rapat nang keagamaan. Asik rapat, kada tahu lagi di waktu sembahyang. Nah, ini rapat nang dicela oleh Allah karena menyia-nyiakan kewajiban itu. Yang keempat, tadbiru syai'in minad dunya lid dunya kal istiksar awil ibtikhar. Merancang sesuatu dari dunia untuk dunia. Kayak apa? Merancang dunia untuk dunia, seperti memperbanyak harta atau bermegah dengan harta. Nah, ini memikirkan, merancang kayak apa cara supaya boleh duit. Hendak memperbanyak harta atau hendak beagak dengan harta. Dirancangnya, ini mun ku jual kabun sekian juta, ku jual itu sekian juta, jual ini sekian juta. Kawa aku nukar mutur nang paharatnya di kampung gue nih, kada bakutik lagi lawan aku mutur semua. Nang maagaki orang. Ini ngarannya rancangan nang dicela. Mengumpul dunia untuk dunia. Nang apa kala yang pada itu contohnya nang sagan baagak atau memperbanyak. Nah, rancangan itu dicela oleh Allah. Yang kelima, tadbiru syai'in minad dunyal halalil istimta' biha ma'al ghaflati 'anillahi ta'ala. Merancang sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya serta lupa daripada Allah Ta'ala. Ini merancang-rancang. Kita kena isuk masak ini, makan ini, minumannya ini, nyaman-nyaman. Nah, habis ke situ perkaranya.
lupa dengan Allah. Nah ini rancangan nang dicela, karena ini terdinding, terlupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, at-tadbiru fi tahsiril maksiatin, merancang untuk menghasilkan satu maksiat, katta'ah ma'arriya, seperti taat beserta riya. Inya merancang satu ibadah nang supaya dipuji orang. Kayak apa caranya aku nih beribadah supaya dipuji orang? Kayak apa caranya aku nih imam supaya dipuji orang? Kayak apa aku ini azan supaya dipuji orang? Kayak apa aku nih menyampaikan ilmu supaya dipuji orang? Dirancang, oh kak ini kina, kak ini kina, kak itu kina. Nah supaya kina dipuji oleh orang. Nah ini rancangan maksiat, rancangan yang dicela. Kenapa ibadah nang sifatnya untuk dipuji oleh selain Allah, itu ngarannya adalah riya. Nah diatur, ditata kayak apa supaya penyampaian bagus, supaya lagu ini iramanya bagus, nyaman dipuji orang. Nah ini tadbirul mazmum ngarannya, rancangan nang dicela itu. Fa inna Allah ta'ala tafaddala 'alaika bil aqli wa huwa min afdali ma manna bihi 'ala ibadihi. Fasarfu ni'matil aqli ila tadbiril mazmum kufranun li ni'matil aqal. Fala tasrif aqlaka alladhi manna Allahu bihi 'alaik bit tadbiril mazmum fatakuna kafiran li ni'matil aqli ghaira syakirin laha. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada engkau dengan akal. Nah, akal itu merupakan termasuk yang paling afdal pemberian Allah kepada kita. Akal lebih berharga daripada mata, telinga, dan lain-lainnya. Menggunakan nikmat akal untuk merancang yang dicela. Nah, menggunakan akal untuk merancang nang dicela kayak tadi. Kufranun li ni'matil aqli, itu ngarannya kufur dengan nikmat akal. Kafir nikmat ini, kafir nikmat akal. Janganlah kau gunakan akal engkau yang diberikan Allah atas engkau itu pada merancang yang dicela, maka jadilah engkau kafir bagi nikmat akal, tidak bersyukur baginya. Allah berfirman, siapa yang bersyukur aku tambah kalian, dan siapa yang kufur bahwa azabku bersangatan pedih. Nah, jadi kita menggunakan akal, kan merancang itu menggunakan akal. Sedangkan akal ini nikmat Tuhan yang sangat mahal lawan kita. Kayak apa aja orang tuh bungasnya, gagahnya, putihnya, lengkap, mengkada beakal, berharga lah. Dia ada harganya. Nah, jadi akal. Sekalinya akal ini digunakan untuk merancang nang dicela tadi. Itu ngarannya kadang mensyukuri nikmat. Padahal kadang mensyukuri nikmat itu adalah mengundang azab Allah. Apa azab Allah yang nyata diterima oleh orang yang seringkali menggunakan akal untuk merancang yang dicela tadi? Allah mengurangi kualitas akalnya. Kualitas akal menurun. Bila kualitas akal ini menurun, berarti seseorang itu makin jauh dengan surga, makin dekat dengan neraka. Kualitas akal turun. Akhirnya hilang kualitas akal itu. Bila kualitas akal itu sudah menipis, maka inya kada segan lagi melakukan apa yang diharamkan Allah. Kada segan lagi melakukan yang dilarang Allah. Itu karena akalnya sudah kehilangan kualitasnya. Itu bahayanya orang yang suka merancang rancangan yang dicela oleh Allah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua,
at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji. Nah, kita merancang nih, merancangnya sudah berpahala, dipuji oleh Allah. At-tadbirul mahmud kullu tadbirin yuqarribuka ila Allah Ta'ala, tiap-tiap rancangan yang mendekatkan engkau kepada Allah. Kita merancang yang mendekatkan kita kepada Allah, itu dipuji. Nah, secara rinci ada beberapa contoh. Pertama, rancangan yang dipuji itu tadbiru ada'i ma umirta bihi minal wajibat wal mandubat ma'at tafwidil masyiati ila Allah Ta'ala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang, menunaikan yang diperintah daripada kewajiban dan yang sunat, serta menyerahkan kehendak kepada Allah dan berpegang dengan daya dan upaya Allah. Merancang, ya nang kayak tadi, esok insya Allah antara berdudi ada bapak, insya Allahnya esok rencananya hendak ziarah ke kubur anu, insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, ini dipuji, ini dipuji. Esok hendak melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban? Itu ini kewajiban. Esok direncanakan. Insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Artinya jika sesuai kehendak Allah dan dengan daya dan upaya Allah. Nah, ini kalau kita merancang seperti itu diberi pahala oleh Allah. Yang kedua, at-tadbiru fi bara'ati zimmah min huquqil makhluqin imma wafa'an aw istihlalan ma'a tafwidil masyiah ila Allah wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang, mengatur untuk melepaskan tanggung jawab daripada hak makhluk. Ada kalanya dengan melunasi atau minta halal. Ini aku nih dahulu pernah mengambil harta orang, aku dulu pernah menzalim orang, aku pernah menampiling orang, aku pernah itu. Lalu dirancang caranya kayak apa menyelesaikan nih. Nah, caranya kayak apa? Apakah aku harus membayarkah nang kucuntan dahulu nih tuh? Dahulu aku minum di situ banyak, rancak ada bayar. Rancak minum di situ wadai 3 pada 2. Mengatakan bahar ini. Nah, sekarang dirancang kayak apa caranya membiriskan nih. Apakah aku datangi ampunnya, berilaanlah itu hajakah, atau berhitung ulun pernah baharin cuma kada tahu lagi jumlahnya berapa menumpian ikhlasnya 100.000 berilaan kita, ataukah itu kah caranya, atau kayak apa cara supaya membiriskan kezaliman dahulu. Nah, jadi sudah ada keputusan, oh nangka ini. Jadi rancangan isokin aku datangin nang orang pernah kutipu, nang pernah kubunguli, isokin aku datangi, ku selesaikan, insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, ini berpahala. Ini rancangan nang dipuji oleh Allah. Tadbiril mahmud ngarannya. Yang ketiga contohnya at-tadbir fi kam'il hawa wasyaitan. Merancang, mengatur untuk melumpuhkan hawa nafsu dan syaitan. Kan hawa nafsu ini ada dalam diri kita. Ini kalau kada dirancang supaya dikalahkan, kita akan dikalahkannya. Nah, kayak apa caranya kita melawan hawa nafsu ini supaya bisa di bawah kendali kita? Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang-orang yang terjerat masalah hutang, orang-orang yang di dalam penjara, orang-orang yang sengsara, itu umumnya akibat dikendalikan hawa nafsu. Banyak yang menyarah, kebanyakan hutang. Nah, akibat apa?
Akibat dahulu kada kau mengendalikan nafsu. Akhirnya hutang sini, kada kau lagi bayar. Nah lalu ini hendak diatur kayak apa supaya kau mengendalikan nafsu nih. Diulahkan programnya kayak apa supaya bisa mengalahkan syaitan ini. Nah mengatur itu adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, at-tadbiru li tahsilid dunya lil akhirah ma'a tafwidil masyiah ila Allah ta'ala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Mengatur untuk menghasilkan dunia untuk akhirat. Aku ini hendak naik haji, nah, cuma kayak apa caranya mencari duitnya? Lalu diatur kayak ini ya caranya, nah mencari duit nih, kayak ini cara mencari duit supaya kawan naik haji. Nah ini ngarannya mengumpul dunia tapi untuk akhirat. Nah, dirancang dulu mencari dunia tapi untuk akhirat. Nah itu dipuji oleh Allah bila mana dia memakai masyiah insyaallah dan bihaulillah wa quwwatih tadi. Nah, jual kabun, sandakan rumah, jual sepeda motor, 70 juta, kawan naik haji berdua nih, insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah berpahala rancangannya. Yang kelima, at-tadbir fi siyasatil jihad, merancang mengatur pada siasat jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan beliau selalu bermusyawarat kayak apa mengatur strategi menghadapi musuh ini. Antara lain waktu perang Uhud, Nabi kita mentadbir, mengatur bahwa pasukan yang ahli memanah itu berada di atas gunung. Pasukan yang harat main pedang, main tumbak di bawah gunung. Ini dirancang oleh Nabi. Dan pasukan ahli panah yang di atas gunung kada boleh turun ke bawah walaupun kami dan Nabi kalah atau menang. Harus tetap berada di posisi atas. Nah ini tadbir Nabi, merancang untuk jihad. Itu diberi pahala, dipuji oleh Allah, dan jelas kalau Nabi merancang pasti segini insyaallah dan bihaulillah wa quwwatih. Coba kita melihat bagaimana rancangan Rasulullah SAW sewaktu beliau dikepung di Mekah, hendak dibunuh oleh orang Quraisy. Nah, di sini kita mengetahui bagaimana tadbir Rasulullah. Nah, Nabi kita menyuruh Sayyidina Ali, ikam tempati ranjangku nang aku guring tuh, dan ikam berselimut situ. Supaya orang-orang musyrik begitu mendubrak rumah dikiranya aku nang berabah padahal ikam. Nah ini tadbir, rancangan Nabi. Yang kedua, Nabi kita meninggalkan rumah menuju Madinah itu malam hari. Nah malam ini bagian daripada tadbir. Kalau siang kan nampak kelihatan. Nah tadbir. Kemudian diatur kainnya bersembunyi di gua Jabal Sur. Kalau ada kepung orang, masuk sana, bersembunyi sana. Nah ini semua tadbir daripada dirancang sedemikian rupa oleh Nabi agar beliau berhasil sampai ke Madinah. Nah rancangan-rancangan seperti itu, rancangan yang mahmud yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi rancangan-rancangan yang dipuji ini adalah termasuk dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir sesaat, ujar Nabi kita, lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Nah, berpikir sesaat nilainya lebih tinggi dari ibadah 70 tahun. Termasuk ini adalah tadbirul mahmud, merancang rancangan yang dipuji tadi. Kita ini berpikir
Isok kena aku hendak ke sini nuntut ilmu, hendak ke sini ziarah, hendak ke sini ini insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, rancangan kita itu dihargai Allah lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Banyak yang merancang aja, apakah dirancang situ? Nah, cuma yang penting ujungnya insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Asal dirancang jangan kemaksiatan, jangan dunia untuk dunia. Nah, yang keenam contohnya at-tadbir fi tahsilid dunyal halalil istimta' biha wa tasyakkuriha ma'a tafwidil masyiah ila Allah taala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang untuk menghasilkan dunia yang halal, untuk bersenang-senang dengannya dan mensyukurinya, serta insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Isuk rencana hendak makan ini nah, ini lawas kada makannya aku, lawas kada makan ini, minumannya ini nang halal-halal nih. Ngapa tujuannya mengumpulkan makanan yang nyaman-nyaman tadi? Karena aku bila makan yang nyaman-nyaman nih, syukurku ini tambah lawan Tuhan pada biasa. Iwa karing makan, alhamdulillah juga. Tapi masak karih lain, alhamdulillahnya sedikit. Taganal, alhamdulillahnya. Jadi mengganali syukur itu nambah pahala juga. Imam Abdul Hasan Asyadzili rahimahullah, beliau kalau minum selalu air es, minum air dingin. Jurang Abdul Hasan Asyadzili itu kainya oleh pengarang hikam nih, kai dalam ilmu. Karena Abdul Hasan Asyadzili bermurid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu bermurid Ahmad bin Athaillah pengarang hikam ini. Jadi Abdul Hasan Asyadzili itu sidin kada mengarang kitab. Ada termasuk ulama besar sepanjang masa. Abdul Hasan Asyadzili Al-Hasani. Satu saat ada muridnya bertanya, ujar sidin, bisi murid itu, wahai tuan guru, pian nyaka mengarang kitab pak kenang-kenangan kami. Jasidin kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab, ada sarana aku. Nah, kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab. Oh, ternyata sekalinya Ahmad ibnu Athaillah ini yang mengarang kitab hikam itu. Nah, Abdul Hasan Asyadzili isin kalau makan selalu memilih nang nyaman-nyaman. Mun ada nang nyaman mah pilih nang ada nyaman. Lain kada lagi makan-makan ayo ha. Mun ada nang nyaman, pilih nang nyaman dipilih. Nah, sini nang nyaman-nyaman, banyu nang dingin-dingin dipilih. Kenapa jurang kayak itu pian tuan guru? Jasidin li ikhrajis syukur, untuk mengeluarkan syukur yang ada di dalam hati ini. Karena beda syukur antara makan nang nyaman dengan nang kada nyaman. Berhujung misalnya selawi ribu, alhamdulillah. 1 juta berhujung, lain alhamdulillahnya tuh, lain. Nah itu yang dicari Tuhan, bidanya itu nah. Nah jadi kalau kita merancang dunia yang halal-halal untuk kita nikmati, tapi untuk menambah syukur kita, merancang tuh merancangan yang dipuji, rancangan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi maksud daripada pengarang ini, arih nafsaka anit tadbir, lapangkan diri engkau daripada merancang. Maksudnya rancangan nang dicela. Nah, lapangkan diri engkau daripada merancang nang dicela. Karena merancang yang dicela itu ada 2 kerugiannya. 1, lapah merancang, maka dicela, maka merancang dicela. Nah, nang kedua, merancang nang dicela ini kalaunya gagal, menimbulkan kekecewaan di dalam hati, menimbulkan kesedihan kalau gagal. Tapi kalau rancangan nang dipuji, itu kada akan sedih kalau gagal. Kenapa? Karena insya Allah kita tadi isuk kena kayak ini insya Allah. Maka kada mau sedihnya, insya Allah berdahulu. Kada mau sedih dan kada lapah menggawi.
Kenapa? Karena bihaulillah wa quwwatihi, dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kuncinya merancang. Satu, rancanglah sesuatu nang kada maksiat. Yang kedua, sertai dengan masyiah insyaallah, dan i'timad berpegang dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Setiap rancangan yang demikian akan mendatangkan pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.